Basilika Santa Perawan Maria di Roma. Pada waktu abad keempat, sewaktu Paus Liberius memegang pucuk pimpinan Gereja Kristus sekitar tahun 352 sampai 366, ia merubah dan menjadikan sebuah rumah di Bukit Esquilina menjadi tempat ibadat bagi umat. Gereja ini kemudian dinamakan Basilika Liberiana. Pada abad berikutnya, gereja ini diperluas oleh Paus Sixtus ketiga, yaitu sekitar tahun 432 sampai 440, dan disebut Basilika Santa Maria Maggiore. Menurut cerita, tindakan Paus Liberius ini didasarkan pada suatu peristiwa penampakan Bunda Maria di halaman rumah itu. Bulan Agustus adalah bulan terpanas di Roma. Pada suatu ketika dalam bulan itu, halaman rumah itu berselimutkan salju. Tiba-tiba Bunda Maria menampakkan dirinya kepada dua orang saleh yang menghuni rumah itu dan meminta supaya di atas tanah yang bersalju itu dibangun sebuah gereja. Oleh karena itu, gereja itu kemudian lazim juga disebut sebagai Basilika Bunda Maria di Salju. Namun sekarang telah disepakati bahwa gereja yang sekarang dibangun di bawah Paus Celestinus pertama, bukan di bawah kepemimpinan Paus Sixtus ketiga, yang menguduskan Basilika pada tanggal 5 Agustus tahun 434 kepada Perawan Maria. Prasasti dedikasi pada Gapura Kemenangan Sixtus Episcopus Plebe Dei, yang artinya adalah Uskup Sixtus bagi umat Allah, merupakan indikasi peran Paus dalam pembangunan tersebut. Selain gereja ini di puncak Bukit Esquiline, Paus Sixtus ketiga dikatakan telah menugaskan proyek pembangunan yang luas di seluruh kota, yang dilanjutkan oleh penggantinya Paus Leo pertama. Gereja mempertahankan inti dari struktur aslinya, meskipun ada beberapa proyek konstruksi tambahan dan kerusakan akibat gempa bumi tahun 1348. Bangunan gereja di Roma pada masa ini, seperti yang dicontohkan di Santa Maria Maggiore, diilhami oleh gagasan bahwa Roma tidak hanya menjadi pusat dunia kekaisaran Romawi, tetapi juga pusat kekristenan dunia. Santa Maria Maggiore salah satu gereja pertama yang dibangun untuk menghormati Perawan Maria, didirikan segera setelah Konsili Efesus pada tahun 431, yang menyatakan Maria Bunda Allah. Paus Sixtus ketiga membangunnya untuk memperingati keputusan ini. Ketika para paus kembali ke Roma setelah periode kepausan Avignon, bangunan Basilika menjadi istana sementara para paus, karena keadaan istana Lateran yang memburuk. Kediaman kepausan kemudian dipindahkan ke Istana Vatikan, yang dimana sekarang menjadi kota Vatikan. Basilika dipugar, didekorasi ulang, dan diperluas oleh berbagai paus, termasuk Paus Eugenius ketiga, Paus Nikolas keempat, Paus Clemens X dan Paus Benedictus XIV, yang pada tahun 1740-an menugaskan Ferdinando Fuga untuk membangun fasad saat ini dan memodifikasi interior. Bagian dalam Santa Maria Maggiore mengalami renovasi besar-besaran dan mencakup semua altarnya antara tahun 1575 dan 1630. Pada 15 Desember 2015, seorang warga negara Palestina dan Tunisia ditangkap setelah mereka mencoba melucuti senjata tentara yang ditempatkan di luar basilika sambil meneriakkan Allahu Akbar atau Allah Tuhan Maha Besar. Ketika polisi turun tangan, kedua pria berusia 40 dan 30 tahun itu memanggil orang asing lain di daerah itu untuk membantu mereka dan menyerang serta mengancam petugas yang menangkap. Basilika ini
menampilkan depiksi yang dihormati dari Salus Populi Romani yang menggambarkan perawan Maria yang terberkati sebagai penyembuh dan pelindung rakyat Romawi yang diberikan penobatan kanonik oleh Paus Gregorius ke-16 pada tanggal 15 Agustus 1838 disertai dengan bula kepausannya. Sesuai dengan perjanjian Lateran tahun 1929 antara Tahta Suci dan Italia, basilika ini berada dalam wilayah Italia dan bukan wilayah negara kota Vatikan. Namun Tahta Suci sepenuhnya menjadi pemilik basilika ini, dan Italia secara hukum berkewajiban untuk mengakui kepemilikan penuhnya dan mengakui kepadanya kekebalan yang diberikan oleh hukum internasional kepada kantor pusat agen diplomatik negara asing. Dengan kata lain, kompleks bangunan tersebut berstatus mirip sebagai kedutaan asing. Basilika ini kadang disebut sebagai Basilika Bunda Kami dari Salju, sebuah nama yang diberikan kepadanya dalam misa Romawi dari tahun 1568 hingga 1969. Nama basilika ini menjadi populer pada abad ke-14, sehubungan dengan legenda sekitar tahun 352. Selama masa kepausan Paus Liberius, seorang bangsawan Romawi, Giovanni dan istrinya yang tidak memiliki ahli waris, bersumpah untuk menyumbangkan harta milik mereka kepada perawan Maria. Mereka berdoa agar dia memberitahu mereka bagaimana mereka harus membuang harta benda mereka untuk menghormatinya. Pada tanggal 5 Agustus di puncak musim panas Romawi, salju turun pada malam hari di puncak bukit Esquiline. Dalam ketaatan pada penampakan perawan Maria yang mereka alami pada malam yang sama, pasangan itu membangun sebuah basilika untuk menghormati Maria di tempat yang tertutup salju. Legenda ini pertama kali dilaporkan hanya setelah tahun 1000 Masehi. Ini mungkin tersirat dalam apa yang Liber Pontificalis pada awal abad ke-13 katakan tentang Paus Liberius. Ia membangun basilika atas namanya sendiri, yaitu Basilika Liberia di dekat Maxellum Livia. Prevalensinya pada abad ke-15 terlihat dalam lukisan Keajaiban Salju karya Masolino da Panicale. Bangunan paling awal di situs itu adalah Basilika Liberia atau Santa Maria Liberiana, dinamakan dari nama Paus Liberius. Nama ini mungkin berasal dari legenda yang sama, yang menceritakan bahwa seperti Giovanni dan istrinya, Paus Liberius diberitahu dalam mimpi tentang hujan salju musim panas yang akan datang. Pergi dalam prosesi ke tempat terjadinya dan menandai area di mana salju turun. Lalu gereja dibangun. Liberiana masih termasuk dalam beberapa versi nama resmi basilika. Dan Basilika Liberia dapat digunakan sebagai nama kontemporer maupun histori. Jauh sebelum jejak paling awal dari kisah keajaiban salju tersebut, gereja yang sekarang dikenal sebagai Santa Maria Major disebut Santa Maria dari Palungan. Nama yang diberikan karena relik palungannya atau palungan kelahiran Yesus Kristus. 4 papan kayu ara diyakini telah dibawa ke gereja bersama dengan yang kelima pada masa Paus Theodorus pertama. Nama ini muncul dalam edisi Tridentine dari Misa Romawi sebagai tempat Misa Paus pada malam Natal, sedangkan nama Maria Major muncul untuk gereja dari misa tetap pada hari Natal. Tidak ada gereja Katolik yang dapat dihormati dengan gelar basilika, kecuali dengan hibah apostolik atau dari kebiasaan kuno. Santa Maria Major merupakan satu dari hanya 4 yang menyandang gelar basilika major. Bersama dengan semua basilika besar lainnya, yaitu 3 diantaranya adalah Basilika Agung Santo Yohanes Lateran,
Basilika Santo Petrus, dan Basilika Santo Paulus outside the walls. Santa Maria Major juga disebut sebagai Basilika Kepausan. Sebelum tahun 2006, 4 basilika utama kepausan bersama dengan Basilika Santo Laurentius outside the wall disebut sebagai Basilika Patriarkal Roma dan dikaitkan dengan 5 patriarkat kuno. Sementara itu, Santa Maria Major dikaitkan dengan Patriarkat Antioquia. 5 basilika kepausan bersama dengan Basilika Salib Suci di Yerusalem dan San Sebastiano Fuori Lemura adalah 7 gereja peziarah Roma tradisional yang dikunjungi oleh para peziarah selama ziarah mereka ke Roma, mengikuti rencana perjalanan sejauh 20 km yang ditetapkan oleh Santo Filipus Neri pada tanggal 25 Februari 1552. Di bawah altar tinggi basilika terdapat ruang bawah tanah kelahiran atau ruang bawah tanah Bethlehem dengan relikwi kristal yang dirancang oleh Giuseppe Valadier. Dikatakan berisi kayu dari kandang suci kelahiran Yesus Kristus. Ini adalah tempat pemakaman Jerome, doktor gereja abad keempat yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Fragmen patung kelahiran Yesus yang diyakini berasal dari Arnolfo di Cambio abad ke-13 dipindahkan ke bawah altar kapel Sistina yang besar di sebelah kanan transept gereja. Altar utama di kapel memiliki 4 malaikat perunggu berlapis emas yang mengangkat ciborium yang merupakan model dari kapel itu sendiri. Di bawah altar ini terdapat oratorium atau kapel kelahiran yang di atas altarnya pada saat itu terletak di ruang bawah tanah kelahiran di bawah altar utama gereja itu sendiri. Ignatius dari Loyola merayakan misa pertamanya sebagai seorang imam pada tanggal 25 Desember 1538. Tepat di luar kapel Sistina terdapat makam Gian Lorenzo Bernini dan keluarganya. Kolom di Piazza Santa Maria Maggiore merayakan ikon terkenal, Perawan Maria yang sekarang diabadikan di Kapel Borghese di Basilika. Kolom itu dikenal sebagai Salus Populi Romani karena keajaiban di mana ikon tersebut dilaporkan membantu mencegah wabah penyakit dari kota. Ikon itu berusia setidaknya 1000 tahun dan menurut tradisi dilukis dari kehidupan oleh Santo Lukas Penginjil menggunakan meja kayu keluarga kudus di Nazaret. Salus Populi Romani telah menjadi favorit beberapa paus dan bertindak sebagai simbol utama Mariologi. Sebelum menjadi paus Roma, Kardinal Eugenio Pacelli merayakan misa Katolik pertamanya di depan patung di dalam Kapel Borghese pada Minggu Paskah 2 April 1899. Pada bulan Desember 1953, ikon itu dibawa melalui Roma untuk mengawali Tahun Maria yang pertama. Pada tanggal 1 November 1954, ikon tersebut diterjemahkan dan secara resmi dimahkotai oleh Paus Pius ke-12 di Basilika Santo Petrus saat ia memberikan pidato pribadi dan memperkenalkan pesta Maria yang baru, yaitu Keratuan Maria.